Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma, NIM 180104017. Baik, tujuan video saya di sini yaitu untuk membahas materi tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi kurikulum yang pada akhirnya menghasilkan suatu desain atau rencana kurikulum. Salah satu cara untuk mengembangkan desain kurikulum tersebut yaitu melalui model kurikulum. Model adalah pola dasar atau kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan. Model pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pengembangan suatu kurikulum. Adapun model-model pengembangan yaitu yang pertama, model Taylor. Adapun model tersebut dibangun dengan 4 pertanyaan mendasar sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan pertama berkaitan dengan aspek perumusan tujuan. Dalam hal ini, Taylor merekomendasikan 3 sumber yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan, yaitu peserta didik, masyarakat, dan materi pelajaran. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pengalaman belajar peserta didik. Apa saja yang dibutuhkan dan bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Pertanyaan keempat berkaitan dengan evaluasi mengenai keefektifan pengalaman belajar terhadap pencapaian tujuan. Model yang kedua, model Beuham atau 1964. Model kurikulum yang diformulasikan oleh George A. Beuham terdiri atas 5 langkah penting pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum yaitu: yang pertama, menetapkan lingkup lokasi atau wilayah yang akan dijadikan tempat uji coba atau pilot project untuk mengembangkan suatu kurikulum. Yang kedua, menentukan personil atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, seperti staf ahli kurikulum, pakar kurikulum dari pengurusan tinggi, guru-guru sekolah telah dipilih, pakar pendidikan, anggota masyarakat yang dihimpun dari berbagai kalangan atau penulis, penerbit, politikus, pejabat pemerintah, pengusaha, dan pelaku industri. Yang ketiga, menentukan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, mengimplementasikan kurikulum. Dan yang kelima, mengevaluasi kurikulum. Model yang ketiga itu model Saylor Alexander dan Lewis 1981. Saylor dan rekan-rekannya mengadopsi pendekatan administratif untuk mengembangkan suatu kurikulum. Penetapan tujuan umum dan tujuan khusus dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu kekuatan eksternal dan landasan kurikulum. Kekuatan eksternal mencakup persyaratan legal, data hasil penelitian, pertimbangan asosiasi profesi, dan peraturan atau kebijakan pemerintah. Sedangkan landasan kurikulum mencakup aspek masyarakat, peserta didik, dan ilmu pengetahuan.
Ada yang keempat, model Tabah 1962. Model pengembangan kurikulum yang dirancang oleh Hilda Tabah menggunakan pendekatan induktif. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa pengembangan kurikulum atau dalam hal ini guru dan kurikulum itu terdiri tidak boleh diturunkan dari otoritas yang lebih tinggi. Model yang kelima yaitu model Oliva. Menurut Peter F. Oliva, model pengembangan kurikulum harus mencakup 3 kriteria, yaitu sederhana atau simple, komprehensif, dan sistematis. Model yang dikembangkannya dianggap sudah mewakili komponen-komponen penting dalam pengembangan suatu kurikulum. Bahkan langkah-langkahnya dapat memperluas lagi menjadi hal-hal yang lebih terperinci dan lebih sederhana. Model yang keenam, model McNeil 1990. J. D. McNeil 1990 mengemukakan tinjauan lain mengenai kurikulum yang secara konseptual dapat dibedakan menjadi 4 macam model kurikulum, yaitu model subjek, akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis. Model kurikulum subjek akademik atau kurikulum yang berbasis ilmu pengetahuan menekankan pada isi kurikulum berupa ilmu dan pengetahuan yang bersumber dari berbagai disiplin keilmuan. Dengan demikian, nama-nama mata pelajaran dalam kurikulum ini merupakan nama-nama yang sesuai dengan kedisiplinan keilmuan, misalnya matematika, biologi, kimia, dan fisika. Baik, itulah paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.